Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Fredika Adirasta sebagai wartawan. Saya ingin mewawancarai narasumber saya yakni Mbak Moza Safira yang akan saya tanyakan tentang pergaulan seks bebas pada remaja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak dan Ibu. Di sini kami akan wawancara. Saya akan diwawancari mengenai pergaulan seks bebas pada remaja. Ya, lanjut yang pertanyaan pertama ya. Mm-mm. Eh, apa yang menyebabkan pergaulan seks bebas di kalangan remaja meningkat? Oke, sebelumnya harus kita ketahui dulu ya Mbak ya, di sini tuh masa remaja adalah masa peralihan. Jadi masa peralihan ini dari usia anak menjadi dewasa. Jadi masa ini juga disebut dengan masa pencarian jati diri. Nah, yang baru dimulai sehingga salah satu yang menjadi permasalahan di kalangan remaja itu sendiri adalah proses pencarian jati diri adalah bahayanya pergaulan bebas salah satunya yaitu seks. Jadi bisa dikatakan pergaulan seks bebas pada remaja ini dikarenakan para remaja itu sedang masa peralihan, sedang mencari jati dirinya sendiri gitu. Selain itu juga pergaulan bebas ini meningkat itu dikarenakan satu yang seperti kita ketahui ya Mbak ya, itu adalah tingkat pendidikan keluarga yang minim. Jadi pendidikan dari keluarga itu emang benar-benar minim sehingga tidak ada edukasi kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua yang sering dialami dari pergaulan seks bebas pada remaja itu adalah broken home. Nah, di sini membuat anak tersebut akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan atau pergaulan yang tidak seharusnya mereka lakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ekonomi keluarga. Jadi karena ekonomi keluarga itu turun atau bisa dikatakan tidak mampu sehingga anak-anak itu melakukan hal-hal yang mungkin bisa mendapatkan uang seperti itu. Nah, dengan cara pergaulan seks bebas itu. Selanjutnya bisa juga dengan gaya hidup, terus kurangnya nilai-nilai keagamaan. Jadi karena seorang anak itu seorang remaja tersebut Pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa pergaulan seks bebas pada remaja sering terjadi? seperti yang kita ketahui ya Mbak ya, kan tadi udah saya singgung sebelumnya. Jadi pergaulan seks bebas pada remaja itu sering terjadi ya karena faktor lingkungan juga, terus faktor teman-teman, terus udah gitu. Itu sih yang paling mendasar, yang paling utamanya itu adalah dari lingkungan dan juga teman-teman. Jadi itu ngebuat para remaja itu akhirnya mengikuti gitu, mengikuti gaya-gaya hidup dari lingkungan dan juga gaya hidup dari teman-temannya itu sendiri. Jadi melakukan pergaulan-pergaulan seks bebas yang tidak seharusnya mereka lakukan gitu, Mbak. Oke, selanjutnya kapan persentase atau peningkatan tertinggi pergaulan seks bebas pada remaja? Oke, pergaulan seks bebas di kalangan remaja itu sering terjadi di Indonesia. Pada data BKKBN tahun 2010, remaja itu telah kehilangan keperawanannya itu mencapai 51%, Mbak. Jadi sedangkan seperti Surabaya itu udah kehilangan keperawanannya itu sampai 54%, Medan 52%, Bandung 47%, Yogyakarta 42%. Selain itu sebanyak 21,2% itu remaja SMA pernah melakukan aborsi. Jadi udah banyak banget ya para remaja SMA itu sudah melakukan aborsi. Terus kemudian pada data Jumat, itu data yang sudah diperbaharui Mbak oleh BKKBN, yaitu pada Jumat 18 Maret 2022, 4 kota di Indonesia dengan jumlah seks bebas itu tertinggi. Yang pertama itu ada di Yogyakarta. Dia itu mencatat 1078 remaja usia melakukan persalinan. Jadi dan 976 itu hamil di luar nikah seperti itu, Mbak. Dan yang kedua yaitu Bandung yang ada di Jawa Barat. Selanjutnya itu adalah
di Kemukus, Sragen, dan yang terakhir itu ada di Jakarta. Ya, lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Bagaimana cara menanggulangi pergaulan seks bebas pada remaja? Oke, jadi kalau untuk menanggulangi seks bebas pada remaja itu kembali lagi kepada pertama itu adalah orang tua, kemudian dari lingkungan atau mungkin dari guru atau mungkin dari apa ya, dari sekelilingnya seperti itu.